Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, di beberapa hari yang lalu ada berita yang cukup mengejutkan ketika pemerintah Hindia Belanda akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan itu kemerdekaan yang sebelumnya tidak pernah diakui oleh Belanda, karena Belanda mengakuinya pada saat perjanjian Konferensi Meja Bundar, yakni pada tahun 1949. Ini menarik. Kemudian ada juga di pemberitaan itu, kalau saja benar pemerintah Belanda itu mau atau akan mengakui kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, maka konsekuensinya ada beberapa menurut para pakar. Pemerintah Belanda harus mengembalikan dana sebesar 500 triliun lebih atas konsekuensi sikap itu. Kenapa? Karena hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar itu, jadi saya teringat dengan ada sebuah novel Rahasia Meide. Ini misteri harta karun VOC. Kalau saya perhatikan itu kok ada kaitannya ya, ada konteksnya, karena dalam novel ini juga diceritakan perjanjian atau konferensi Meja Bundar itu hampir deadlock, artinya hampir tidak ada kesepakatan. Karena Belanda mau mengakui kedaulatan negara kita atau kemerdekaan kita dengan berbagai macam syarat yang kalau kita sering kita pelajari di sekolah-sekolah pada zaman dulu, itu menjadi salah satunya menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, hal yang membuat konferensi itu hampir saja deadlock itu ketika ada syarat bahwa pemerintah Indonesia harus menanggung hutang pemerintah Belanda akibat agresi militer yang dilakukan terhadap Indonesia. Ini kan konyol, ini konyol sebetulnya. Pada saat itu delegasi kita yang dipimpin oleh proklamator kita juga, Bung Hatta, menolak dalam buku ini. Semua delegasi tidak mau, masa kita merdeka baru berdiri menanggung hutang, itu logikanya. Namun kemudian diceritakan di buku ini ya, novel ini, ada seseorang yang datang ke hotel tempat menginapnya para delegasi Indonesia saat itu. Nah, mereka memberitahu bahwa mereka atau karena memang lebih orang itu memberitahu bahwa
terima saja persyaratan itu, karena di buku ini dijelaskan bahwa hartanya VOC itu ada di Indonesia. Artinya kalau hutang segitu pasti bisa dilunasi dengan memberikan ada semacam peta lah kalau di buku ini. Nah, namun kembali pada berita yang sebelumnya itu yang menarik, ya kan? Saya juga baru paham sebetulnya berapa hutang yang harus dibayarkan oleh pemerintah kita, yang dibebankan pada pemerintah kita akibat agresi militer yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada kisaran tahun dari 45 sampai 49. Rupanya ada salah satu pakar sekitar 504 triliun dan itu sudah dilunasi. Kisarannya ya segitu kurang lebih. Dan itu baru selesai lunas itu pada saat presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Satu sisi kita gembira, tapi di satu sisi juga pemerintah Belanda seyogianya juga gentleman ketika dia berani mengakui bahwa meralat atau berani mengakui kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, maka konsekuensinya hutang yang mereka bebankan harus dibayarkan oleh kita sebaiknya dikembalikan, seyogianya itu dikembalikan. Tentu dengan adanya permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah menjajah bangsa kita, bahkan banyak sekali sejarah-sejarah yang hilang atau sengaja dihilangkan pada era-era penjajahan kolonialisme itu. Ya kita tunggu saja, apakah hanya sebatas hanya mengakui saja tanpa ada konsekuensi lainnya. Tentu kita berharap yang terbaik.